Kekuatan Harvey York bab 1701. Nah, sekarang bukankah kau harus memberiku penjelasan, Manajer Thompson? Harvey bertanya dengan tenang. Lenny yang hendak pergi berhenti dan memelototi Tamara, temannya yang tidak kompeten itu. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu, Harvey?" Dia baru saja mengakui bahwa dia menaruh berlian di sakuku dalam upaya untuk menjebakku. Kau harus menjelaskan itu kepadaku, bukan? Harvey melanjutkan. Dia memasang senyum hampa dan acuh tak acuh. Benarkah Nona Ebony baru saja mengatakan itu? Lenny pura-pura terkejut. Apakah ada di antara kalian yang mendengarnya? Brian adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, "Tidak, kami tidak mendengarnya." Ya. Bagaimanapun Nona Ebony adalah korbannya, bagaimana bisa dia memasukkan berlian ke dalam sakumu? Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dia menuduhmu? Stephen membalas dengan fasih. Tamara mengambil kesempatan untuk mundur dari kesalahannya dan berteriak dengan marah, "Berhentilah bicara tidak jelas, York, itu hanya omong kosong. Lagi pula alasan kamu bisa masuk Paramount adalah karena aku. Jika kamu pikir aku salah, buktikan. Jika tidak maka aku akan membuat seseorang menendangmu keluar sekarang juga." Lenny mencibir. "Benar, Nona Ebony, kaulah yang mengundangnya. Jika kau tidak ingin dia di sini lagi, kita bisa menendangnya keluar." Tamara dengan cepat setuju. "Ya, benar, aku tidak ingin dia di sini lagi, kirim dia pergi." Lenny memberi Harvey senyum muram dan membuat gerakan memohon, "Tolong, Tuan York, mari kita keluar dan mengobrol dengan baik." Harvey tidak terpengaruh, sebaliknya, dia memandang Lenny dengan penuh minat dan berkata, "Apakah aku sedang menyaksikan bahwa Manajer Thompson tidak hanya tidak mau menjelaskan apapun kepada aku, tetapi kau juga mengirim aku keluar? Jadi ini yang disebut aturan Paramount yang dikatakan di atas hukum?" Lenny kemudian membentak dengan dingin, "Benar, ini adalah aturan kami, ini Paramount. Kau harus mengikuti aturan. Apakah kau menerimanya atau tidak sekarang? Apakah kamu akan mengikutiku dengan patuh atau apakah menunggu anak buahku untuk memaksamu?" Harvey terus tersenyum, "Baiklah. Kalau begitu, karena Manajer Thompson tidak akan memberi aku penjelasan, maka aku akan memintanya sendiri." PLAKK. Setelah berkata demikian, Harvey kemudian melangkah maju dan menjatuhkan Tamara ke tanah dengan tamparan keras. "Menyenangkan memasukkan benda itu ke dalam sakuku dan menjebakku, bukan? PLAKK, asyik kan untuk mendorong keberuntunganmu? PLAKK, aku bahkan belum melihat seperti apa berlian itu, dan kau bersikeras bahwa aku mencurinya, itu sangat menyenangkan, bukan? PLAKK, kau tidak bisa menjebakku, dan kau tidak ingin menjelaskan apapun kepadaku, tidak apa-apa, tapi bahkan setelah itu, kau bersikeras dan ingin memaksa aku keluar. Kau berencana menggunakan cara licik untuk berurusan denganku. Kamu sangat tidak tahu malu. PLAKK, kamu pikir kamu siapa? Apakah tidak ada keadilan bagimu, dan kau berkuasa atas aturan Paramount?" Harvey terus menamparkan Tamara ke kiri dan ke kanan sampai wajahnya yang halus berubah. Dia menjadi pusing, dan darah memenuhi mulutnya. Dia sangat kesakitan, bahkan tidak bisa berbicara. "Harvey, cukup, jika kau berani memukul Nona Ebony lagi, aku akan benar-benar membunuhmu." Brian bergegas dengan ekspresi yang jelek, menunjuk Harvey dengan marah. "Kamu berani memukul seorang wanita, pria macam apa kamu ini?" PLAKK. Harvey menanggapi Brian dengan menamparkan wajahnya dengan kasar. "Aku belum siap untuk menyelesaikan masalah denganmu, namun kau secara sukarela datang kepadaku untuk mati? PLAKK, apakah kau memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa kau tidak memiliki bagian dalam menjebak aku?" PLAKK, keluarga Holt hanyalah keluarga kelas 1, kau tentu terlalu memikirkan diri sendiri. Beraninya kau memamerkan kekuatanmu di tempat seperti itu? PLAKK, aku lebih banyak omong kosong, dan aku bersumpah aku akan menghancurkanmu hari ini. Tamparan terakhir membuat Brian terbang, dia menabrak sudut aula dengan bunyi gedebuk, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Kau,
Stephen awalnya ingin maju untuk membela teman-temannya, tapi dia terintimidasi oleh aura Harvey dan hanya bisa melihat saat Byron dikirim menabrak dinding. Bab 1702, Harvey, cukup. Kate akhirnya berbicara. Malam ini makan malam ulang tahunku. Aku tidak ingin melihat darah. Baik, demi pacarku, aku tidak akan membunuhmu. Harvey melangkah maju dan menamparnya lagi, mengirimkan kata-kata kejamnya kembali padanya. Setelah itu, dia menatap Lenny dengan ekspresi acuh tak acuh. Sepertinya kau baru saja mengatakan bahwa kau akan memberi aku penjelasan. Bagaimana kau akan menjelaskan sekarang? Aku tidak akan memberimu waktu yang sulit. Ikuti saja aturan Paramount, seperti yang kau lakukan dan kau sebutkan padaku berkali-kali. Lenny terintimidasi oleh aura Harvey. Dia berseru, menurut aturan, pencuri harus memotong satu jari, dan mereka yang ikut membingkai akan menerima hukuman yang sama. Harvey menepuk ringan wajah Lenny dan berkata, kalau begitu, ikuti aturannya, aku menunggu keadilanmu. Wajah Brian dan Tamara memucat. Brian menutupi wajahnya dan berteriak, beraninya kau memukulku. York, tunggu saja, aku akan membunuhmu. Kau tidak tahu, tapi kakak laki-lakiku adalah manajer umum Paramount. Kau berani memukulku ketika kau berada di wilayahnya, kau daging mati. Harvey tidak menanggapi ejekan Brian, malah menatap Lenny. Kulit Lenny sangat mengerikan. Jika itu adalah jari Harvey, dia tidak akan ragu untuk mematahkannya. Namun, dia tidak berani melakukan hal yang sama pada Brian. Kakak baptis Brian adalah CEO Paramount, Denzel Washington. Masalah ini sangat penting, lagi pula, kami masih tidak dapat memastikan apakah mereka benar-benar menjebakmu atau sebaliknya. Diperlukan penyelidikan yang menyeluruh dan lambat. Ketika masalah ini diselidiki secara menyeluruh, aku pasti akan memberikanmu penjelasan yang memuaskan, Tuan York. Harvey kuat, tapi Lenny tetap teguh. Harvey menyipitkan matanya, tapi jika berlian itu ditemukan dari tubuhku sekarang, kau sudah memotong jariku, begitu? Itu berbeda, Lenny menggeram, kamu tidak bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Mereka berasal dari keluarga kelas atas, dan mereka memiliki darah bangsawan. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Harvey tersenyum tipis, jadi maksudmu aku akan membungkuk begitu rendah untuk melakukan hal seperti itu? Namun pada akhirnya kau tidak menemukan apapun padaku. Wanita ini telah mengakui bahwa dia menaruh berlian padaku dengan maksud untuk menjebakku. Karena masalah telah mencapai titik ini, apalagi yang perlu diselidiki? Kapan Paramount menjadi kantor polisi yang membutuhkan segala macam bukti konyol? Wajah Lenny memucat, namun dia mengangkat hidungnya tinggi-tinggi dan mengejek. Aku tidak perlu kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Baiklah, mari berhenti bicara omong kosong, Harvey melanjutkan. Karena kamu sudah memberitahuku aturan Paramount, maka aku akan menunjukkan rasa hormat. Selama kamu memotong jari mereka malam ini, aku akan mengikuti aturan Paramount. Tapi jika kamu kembali pada kata-katamu, maka kau harus mengikuti aturanku di masa depan. Aturanmu? Lenny tanpa sadar bertanya. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, hukum rimba. Lenny terkejut, tetapi berkata dengan hati-hati, silakan dan coba. Jangan khawatir, selalu ada peluang. Harvey menepuk wajah Lenny 2 kali sebagai peringatan. Dia mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke Kate dan berkata sambil tersenyum, Kate kecil, pacarmu diganggu, apakah kamu tidak peduli? Kate menjawab dengan angkuh, jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti itu, maka kamu tidak berhak menjadi pacarku. Menarik, Harvey tertawa, ikuti saja aturan aku. Kalau begitu, Harvey mengambil sebotol anggur segera setelah dia selesai berbicara. PRAKK, tanpa peringatan, dia menghancurkannya tepat di dahi Lenny, seluruh kerumunan menjadi gempar. Bab 1703 dalam waktu kurang dari 3 menit sekelompok pengawal tinggi dan kekar berjalan ke aula, semuanya tampak kuat, mereka tampak seperti tipe yang meninju ratusan pound. Harvey menyesap jus sambil mengamati para pengawal dengan mata menyipit.
Sekilas dia bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah pejuang hebat dari jalanan. Lenny memegangi kepalanya setelah melihat mereka datang. Tatapan dengkinya jatuh pada Harvey, seorang pria botak maju ke depan. Dia tampaknya lebih dari 6 kaki tingginya. Dia tidak memiliki alis, tetapi kulitnya sangat pucat dan dia membawa keganasan yang aneh. Dia melangkah maju dan melirik Harvey dengan santai. Beberapa saat kemudian mengambil sebotol anggur merah dan mulai minum. Setelah menenggak lebih dari setengah botol, dia menyipitkan matanya ke arah Harvey dan mencibir. "Wah, kudengar kau berani memukul kepala manajer Thompson di Paramount. Ini wilayah kita, kau tahu, kau punya nyali yang besar." Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Terima kasih atas pujiannya." Pria botak itu menyipitkan matanya ke celah yang mengancam. "Wah, kamu cukup baik, tapi apakah kamu tahu siapa aku?" Harvey tetap acuh tak acuh. "Kenapa kamu tidak memberitahuku siapa kamu?" Pria botak itu menyeringai. "Namaku Big Fly. Kamu bahkan tidak mengenalku, tapi kamu masih punya nyali untuk membuat masalah di wilayahku?" Big Fly, di belakang, seseorang terkesiap, preman nomor 1 di bawah Denzel Washington, bos besar jalanan Mordu, Big Fly. Rupanya, para elit dari kalangan kelas atas Mordu semua tahu siapa Big Fly itu. Ada berbagai macam orang di Mordu. Jika seseorang ingin bertahan di Mordu, dia akan membutuhkan latar belakang yang kuat dan dukungan yang kuat. Big Fly dianggap sebagai salah satu bos besar di jalan-jalan Mordu yang sulit diatur. Didukung oleh Denzel Washington dari Paramount, keluarga Jin dari Mordu dan Kamar Dagang Negara Pulau adalah pendukung Denzel. Ini semakin memperkuat reputasi Big Fly. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga kelas 1 atau kelas 2 tidak berani memprovokasi Big Fly tanpa alasan. Untuk berpikir, Big Fly benar-benar muncul secara pribadi hari ini. Semua orang menyadari, Harvey sudah tamat. Kait menoleh ke Big Fly dan berkata, "Big Fly, bantu aku, lupakan saja apa yang terjadi malam ini." Big Fly sudah diberitahu tentang apa yang terjadi. Dia menatap Kait dan tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja aku harus membantumu, Nona Walker." "Bagaimana dengan ini, PRAKK?" Big Fly membanting botol anggur di tangannya di depan Harvey saat dia berbicara. Dia kemudian menghancurkan lusinan botol lagi di atas meja ke tanah. Dalam sekejap, pecahan kaca berserakan di tanah. Isinya yang berwarna merah tumpah kemana-mana. Semua orang kaget dan ketakutan. Dia menatap Harvey dengan bangga. "York, merangkaklah ke manajer Thompson dan sujud di hadapannya 3 kali. Lakukan itu demi Nona Walker, lalu aku akan mempertimbangkan hal ini. Aku berjanji bahwa tidak ada yang akan mengacaukanmu lagi di masa depan karena insiden ini." Harvey berkata dengan tenang, "Bagaimana jika aku menolak?" "Menolak? Kalau begitu aku akan membantumu." Big Fly melambaikan tangannya sambil berbicara. "Anak laki-laki, buat dia berlutut. Ingat, aku ingin melihatnya merangkak." "Siap Pak." Anak buahnya bergegas menuju Harvey dengan senyum muram. Tiba-tiba, lampu di sekitar mereka meredup, mereka semua mulai gemetar. Dengan tidak adanya cahaya, semua orang tidak bisa melihat apa yang terjadi. Jeritan keras, seperti jeritan babi yang disembelih, tiba-tiba memenuhi udara. Suara menakutkan itu menimbulkan ketakutan pada banyak orang. Semua tidak menginginkan apa-apa selain melarikan diri. Cynthia tidak berdaya, khawatir, dan takut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bawahan Big Fly tergeletak di tanah dengan anggota badan yang patah. Mereka menggeliat dan berguling kesakitan. Penderitaan mereka semakin diintensifkan oleh pecahan-pecahan benda di sekelilingnya. Harvey sebaliknya, tetap tenang dan sama sekali tidak terluka. Mengetahui bahwa dia telah bertemu lawan yang kuat kali ini, wajah Big Fly berubah drastis. Dia berteriak, "Pergi, kalian semua, hancurkan dia." Bab 1704. Seorang pria berjas putih, tampak sombong tak tertandingi, muncul dari kerumunan dan mendekati Harvey dalam sekejap. Dia adalah master sejati. Dia adalah pengawal Big Fly, dan telah membantu Big Fly bertarung melalui banyak pertempuran berdarah di Mordu. Dia mengeluarkan belati militer dan mengayunkannya langsung ke tenggorokan Harvey. "Ah!" Seruan kaget terdengar dari kerumunan yang menonton.
tidak ada yang menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga titik ini. Harvey mungkin mati di sini malam ini. Cynthia tersentak ketakutan. Kakak ipar, hati-hati. Sayangnya, tidak ada yang mendengar kata-katanya. Terlalu lemah. Tepat saat belati militer hendak menyentuh Harvey, Harvey tersenyum tipis. Dia mengulurkan dua jari dan menangkapnya dengan mudah. Detak suara yang renyah. Sosok pria berjas putih yang mengesankan itu tiba-tiba berhenti. Niat membunuh di wajahnya tampak membeku. Bagaimana ini bisa? Belati militernya ditangkap begitu mudah oleh Harvey. Cengkeraman Harvey begitu kuat, membuatnya tidak bisa maju satu langkah pun. Segera setelah itu, terdengar suara pecah, bilah tajamnya hancur, dan pria berjas putih secara gravitasi bergerak maju. Ark pedang patah itu terbang keluar dan langsung menembus tubuhnya. Dia, yang telah membunuh banyak orang, mulai gemetar. Dia benar-benar tidak percaya atas bagaimana keadaannya. Dia terhuyung mundur. Saat jatuh, jas putihnya berlumuran darah. Buk, Harvey menendangnya ke udara. Sampah, beraninya kau macam-macam denganku? Pria berjas putih itu memuntahkan darah, wajahnya muram. Namun, dia tidak mati. Dia mencengkeram dadanya, tidak berani bergerak. Pedang yang menembus tubuhnya kebetulan mengenainya di sekitar arteri jantungnya. Hanya ada sedikit jarak antara bilah dan arterinya. Jika dia bergerak bahkan 1 inci, dia akan mati. Dalam keadaan ini, dia hanya bisa diselamatkan oleh seorang dokter. Dia marah dan tidak mau, tetapi dia tidak berdaya. Harvey terlalu kuat, sehingga dia bahkan tidak bisa menghentikan satu gerakan pun dari Harvey. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang yang hadir tercengang. Harvey tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga menjatuhkan bawahan Big Fly dengan mudah. Akhir cerita ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Adegan ini benar-benar tidak bisa percaya. Kakak ipar, kamu sangat keren, Cynthia bergumam kagum. Kate juga menatap Harvey dengan terkejut. Dia lahir di keluarga Walker dari cabang Longman. Secara alami, dia bisa melihat betapa kuatnya gerakan Harvey. Dia tidak pernah menyangka pacar murahan ini memiliki keterampilan seperti itu. Sayangnya, dia tidak memiliki latar belakang atau kekuatan apapun. Jika tidak, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Di mata orang kaya, betapapun kuatnya seorang satpam, dia hanyalah seorang penjaga, seorang antek yang dibesarkan oleh orang kaya, tidak pernah menjadi sukses. Sepertinya kamu tidak akan bisa merebut kembali wilayahmu malam ini, Harvey berkata dengan santai, maju selangkah menuju Big Fly. Aku tidak perlu mengatakan apa yang terjadi lagi, kan, Big Fly? Kau harus tahu bagaimana menjelaskan segalanya kepadaku. Apakah kamu ingin aku yang melakukannya, atau apakah kau akan menyelesaikannya sendiri? Tentu saja, kamu juga bisa mengganti anak buahmu, selama mereka bisa menahanku. Tetapi jika mereka tidak bisa, maka aku minta maaf, aku harus membunuhmu. Big Fly memelototi Harvey sebentar, wajahnya memucat. Bab 1705 Big Fly tidak pernah menyangka bahwa kartu asnya, petarung tangguh yang dia bawa malam ini, tidak ada artinya saat menghadapi Harvey. Keterampilannya benar-benar menakutkan, jarang sekali Big Fly melihat seorang pria dengan kehebatan seperti itu, meskipun berada di jalan-jalan Mordu selama bertahun-tahun. Namun, dia memang salah satu bos besar jalanan. Setelah kekalahannya, dia tidak berniat untuk mengumpulkan siapapun. Dia tahu betul bahwa pada saat ini, tidak mungkin anak buahnya menang melawan Harvey, yaitu, kecuali dia menelepon Denzel Washington atau Lucas Jean untuk meminta bantuan. Namun, dia akan menghadapi rasa malu terbesar jika dia benar-benar melibatkan mereka berdua untuk masalah sepele seperti itu. Memikirkan hal ini, Big Fly menahan amarahnya dan berkata dengan nada paling sopan yang bisa dia kendalikan. Aku akan menutup mata tentang masalah ini malam ini, tapi yakinlah, kita akan bertemu lagi. Harvey tidak peduli, minta maaf, dan beri aku pernyataan yang memuaskan. Maaf, aku ceroboh malam ini, sambil berkata, Big Fly melanjutkan untuk memotong ibu jari Lenny, Brian, dan Tamara sendiri. 3 jari yang terputus kemudian ditempatkan di depan Harvey.
Big Fly membungkuk hormat dan berkata dengan hormat, apakah ini cukup? Harvey tersenyum, jika kau tidak puas dengan aku, kau dapat datang kepadaku kapan saja. Aku percaya tidak sulit bagimu untuk memeriksaku dengan caramu. Tapi jika kau datang, kau harus siap untuk dikalahkan. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Harvey menendang Lenny ke tanah. Setelah dia selesai berbicara, dia kemudian melambai pada kait, menarik Cynthia, dan pergi. Peristiwa malam itu memberitahunya bahwa tidak aman bagi Cynthia untuk terus tinggal di luar sendirian. Selama di Mordu, dia harus tinggal bersama Cynthia di vilanya di Fragrant Hill. Dengan begitu, dia akan jauh lebih aman. Setelah memikirkannya, Harvey langsung menghubungi Bellamy Black. Daerah Gangnam adalah wilayahnya. Harvey membutuhkan dia untuk mengatur beberapa personel yang dapat dipercaya untuk dia gunakan. Tetapi bukan dari militer perang karena itu akan mengungkapkan identitasnya. Bellamy menyetujuinya, mengatakan bahwa dia akan mencari beberapa ahli di daerah Gangnam untuk melayani Harvey, namun, prosesnya mungkin memakan waktu 1 atau 2 hari. Harvey mengirim Cynthia untuk tinggal sementara di Praha Hotel, adapun dia membeli 1 set peralatan keamanan tingkat tinggi kembali ke villa untuk mengujinya. Keesokan paginya, Harvey memasang peralatan keamanan. Sementara itu, Brian dan Tamara menuju Paramount, menutupi tangan mereka karena malu. Mereka berhasil memasang kembali jari mereka dalam semalam. Tapi menurut dokter, bahkan jika jari-jari mereka disambungkan kembali, mereka tidak akan begitu fleksibel. Singkatnya, jari-jari mereka tidak berguna. Denzel tidak hadir tadi malam, dan baru kembali pagi ini. Brian menginginkan bantuan Denzel untuk merebut kembali wilayahnya. Sesampainya di lantai 3 basement Paramount, keduanya disambut pemandangan seorang pria yang tampak berusia paling banyak 30 tahun dengan potongan rambut pendek. Saat ini, dia sedang memegang busur dan anak panah, dan hendak menembakkan anak panah. Di dalam ruangan tersebut, banyak burung beterbangan. Setiap kali pria itu menembakkan panah, seekor burung jatuh ke tanah. Busurnya jarang meleset dari sasaran. Swosh, 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 hujan panah dan semua burung di ruangan itu jatuh ke tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah bau darah yang busuk, yang membuat Brian dan Tamara hampir muntah. Bab 1706. Meskipun demikian, Brian dan Tamara terdiam. Denzel Washington dari Mordu jelas bukan orang biasa. Dia berhasil bertahan di antara kekuatan teratas, dan manajemennya di Paramount adalah bukti kehebatannya. Kakak Denzel, ketika Brian melihat Denzel meletakkan busur dan anak panah, dia langsung melangkah maju dan menuangkan secangkir teh panas untuk Denzel. Kudengar kau pergi bertanding dengan master panahan dari negara kepulauan. Dilihat dari penampilanmu barusan, kau pasti telah mengalahkan yang disebut master memanah mereka, kan? Aku ragu ada orang di Mordu yang bisa menyaingimu. Denzel acuh tak acuh. Saran dari orang lain dapat membantu untuk mengatasi kekurangan seseorang. Meskipun warisan penduduk pulau tidak sebaik negara H yang hebat, keterampilan membunuh mereka telah mencapai puncaknya setelah 1000 tahun pengembangan. Meskipun panahanku terlihat hebat, aku masih merasa itu tidak cukup melawan master di negara kepulauan. Mudah-mudahan, aku akan mendapat kesempatan untuk bertanding dengannya suatu hari nanti. Denzel kemudian menanyai Brian, "Nah, ada apa? Mengapa kau datang kepada aku pagi-pagi sekali?" "Saudara Denzel, aku berada di Paramount tadi malam dan seseorang telah memotong jariku. Aku ingin kau membalasnya untukku." Wajah Brian dingin. Dia telah berada di Mordu selama bertahun-tahun dan telah menginjak-injak banyak orang tanpa ampun. Ini adalah pertama kalinya dia berada di pihak yang diinjak. Terlepas dari apa yang terjadi tadi malam, dia tidak belajar sama sekali dan malah berencana mencari bantuan untuk membalas dendam terhadap Harvey. "Tuan Muda Holt, kau harus tahu bahwa aku berhutang budi kepadamu karena kita bersumpah saudara. Ketika aku bangkrut sebelumnya, kau membantuku agar aku tidak mati di jalanan. Tapi tidak peduli seberapa hebatnya, hutang hari itu akan habis. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menggunakan kebaikan itu dan meminta bantuanku tanpa henti? Dalam beberapa tahun terakhir,
Aku telah membantumu membersihkan semua kekacauan yang kau timbulkan. Ada banyak hal yang tidak suka kulakukan, misalnya, masalah yang kau timbulkan hanya karena kecemburuanmu. Jika kau terus melakukan ini, kau bukan satu-satunya yang dipermalukan. Aku juga termasuk. Apakah kamu mengerti? Aku masih akan membantumu sekarang dan mungkin bahkan besok, tapi suatu hari, aku akan bosan dengan hal-hal sepele ini. Ketika saatnya tiba aku akan mengabaikanmu ketika kau datang. Jadi jika kau akan meminta bantuan aku, gunakan kepalamu dan pikirkan baik-baik apakah itu sepadan dengan masalahnya atau tidak. Jika kau menyia-nyiakan bantuanku untuk hal-hal yang tidak berharga, kau mungkin kehilangan kesempatan bagimu menyelamatkan hidupmu suatu hari nanti. Apa kamu tahu maksudku? Denzel menatap Brian dengan tatapan dingin. Sudut mata Brian berkedut, dia tergagap. Aku mengerti, kakak Denzel, aku tidak akan meminta bantuan kau untuk hal-hal yang tidak penting di masa depan. Tapi, Denzel menepuk bahu Brian. Denzel berkata dengan ringan dan lembut, tidak apa-apa, karena kamu adalah saudaraku. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu harus kuat dan dominan. Jika kamu bergantung padaku untuk segalanya, lalu apa gunanya pelajaran dariku selama ini? Tapi aku akan membiarkannya pergi kali ini. Katakan padaku, siapa yang telah menindasmu? Pihak lain bahkan tidak repot-repot menunjukkan rasa hormat padaku. Saat dia berbicara, tatapan Denzel berubah menampakkan niat membunuh. Dia bisa memberi pelajaran pada Brian, tapi orang lain tidak berhak melakukan itu. Tidak diragukan lagi, mereka yang tidak menghormati Brian juga menginjak-injak kehormatannya. Bab 1707. Brian menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memulihkan emosinya. Saudara Denzel, inilah yang terjadi. Dia menceritakan kepada Denzel serangkaian peristiwa malang tadi malam dan mengakhiri ceritanya dengan bahasa menyedihkan. Saudara Denzel, bukannya aku tidak bisa melakukan apa-apa, tapi bocah itu pasti memiliki beberapa kemampuan. Bahkan bawahan nomor satumu, Big Fly, hampir terbunuh olehnya. Pada akhirnya, dia bahkan membuat Big Fly memutuskan jariku. Saudara Denzel, aku cukup yakin jika kita tidak membalasnya, itu sama dengan tidak memberimu hormat sama sekali. Kamu harus membuat keadilan untukku. Dari mana pihak lain itu berasal? Denzel melirik Brian yang sangat malu. Sejak dia berani membuat masalah di Paramount, dia pasti punya latar belakang hebat, bukan? Kelopak mata Brian berkedut. Tuan Muda Washington, aku sudah memeriksanya tadi malam. Dia tidak memiliki latar belakang. Dia hanya seorang penjaga keamanan dengan keterampilan yang baik. Brother Big Fly juga menderita kerugian tadi malam. Aku takut akan merepotkan jika masalah ini meningkat, jadi aku tidak mengizinkan orang-orang kami untuk mengambil tindakan. Apalagi Nona Walker ada di sana, kami tidak mungkin menggunakan senjata api secara acak. Itu sebabnya bocah itu sangat sombong. Denzel duduk di kursi berornamen bulat di sudut ruangan. Dia kemudian menyesap teh dan berkata, kau benar-benar membutuhkan aku untuk keluar untuk masalah sepele seperti itu. Tidak bisakah kamu membiarkan Big Fly membunuh bocah itu? Siapapun anak nakal ini, dia hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Jadi bagaimana jika dia terampil? Latar belakang keluarga, kekuasaan, energi, dan kekayaan adalah segalanya. Tidak peduli seberapa hebat atau kuat penjaga keamanan ini, ada ratusan cara untuk membunuhnya. Namun, Brian sebenarnya ingin dia, Denzel Washington, mengotori tangannya hanya untuk satpam. Lelucon macam apa ini? Ekspresi Brian sedikit canggung, tatapannya jatuh pada Tamara. Jika Denzel tidak membantu mereka, maka mereka tidak akan bisa merebut kembali wilayah mereka. Tamara berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Washington, Tuan Muda Holt, bukannya tidak kompeten. Begini, ini urusannya melibatkan Miss Walker. Dia kalah saat bermain kartu dan memaksa Miss Walker menjadi pacar sementaranya. Dia bahkan menyentuh pinggangnya. KRAKK, begitu Tamara selesai berbicara, Denzel langsung meremukkan cangkir teh di tangannya. Denzel tidak peduli dengan teh panasnya, sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan penuh minat. Dia benar-benar berani memaksa Miss Walker menjadi pacarnya.
Tidakkah dia tahu bahwa Miss Walker adalah wanita yang disukai Pangeran Jin? Brian mencibir, "Kakak Denzel, aku pikir dia tidak akan peduli bahkan jika dia mengetahuinya. Dia hanya orang dusun, bagaimana dia bisa mengetahui arti dari gelar pangeran? Aku pikir dia terobsesi dengan Miss Walker. Dengan demikian, ia pasti curang saat bermain kartu untuk mendapatkan Miss Walker. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan?" Saudara Denzel, Nona Walker dihargai oleh Pangeran Jin. Jika kita membiarkan Nona Walker dimanfaatkan oleh seorang penjaga keamanan yang tidak penting, aku khawatir kita mungkin tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Pangeran Jin ketika dia kembali dari Wolsing. Jika itu terjadi, anak nakal itu tidak akan menjadi satu-satunya yang berakhir tragis. Kita mungkin akan dituduh juga. Tamara menambahkan lebih banyak minyak ke dalam api. Ya, benar, anak nakal itu mungkin mengajak Nona Walker berkencan hari ini. Kita tidak bisa membiarkan dia seenaknya. Kebencian mewarnai wajah Tamara. Sebuah ide muncul di benak Brian. Dia dengan cepat berkata, "Kakak Denzel, bagaimana dengan ini? Aku akan melakukannya. Beri aku beberapa dari orang-orangmu. Aku berjanji akan membunuh anak nakal itu dan membiarkannya berenang bersama ikan." Denzel menepuk wajah Brian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak bisakah kamu berbeda sekali saja? Tidak bisakah kamu memikirkan cara lain selain berkelahi dan membunuh? Bisakah kau menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu?" Bab 1708, Brian tercengang sejenak, tidak mengerti apa maksud perkataan Denzel. Denzel melanjutkan, "Nona Walker adalah wanita yang disukai Pangeran Jin. Jadi, kita harus menggunakan cara khusus ketika berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya. Bocah itu menyiksamu secara terbuka, dan kamu hanya berpikir untuk membunuhnya. Rencanamu terlalu sederhana. Jika Kait tahu, dia akan lebih tidak puas dengan Pangeran Jin." Kait berasal dari cabang Longmen. Longmen adalah lembaga pemerintah di dunia pendekar pedang. Mereka paling menekankan keadilan dan kesetiaan. Salah satu alasan Kait menolak menerima Pangeran Jin itu karena dia merasa bahwa Pangeran Jin adalah seorang penjahat yang bertindak keji. Jadi jika hal ini dilakukan, tidak bisa dilakukan dengan cara yang jelas-jelas curang. Tidak, akan lebih baik untuk menghancurkannya di depan umum, pikir Denzel, dan kemudian tersenyum licik. Bukankah bocah itu sangat pandai bertarung? Baru-baru ini, bukankah Aiden Bauer dan Rahel Hardy bergabung untuk melawan wakil pemimpin Walker? Cari kesempatan untuk mendorong Harvey menjadi pejuang wakil pemimpin Walker. Lebih baik membiarkan Harvey terbunuh saat bertarung melawan Rahel. Bukankah itu lebih menarik? Ya, kakak. Kami mengerti, Brian dan bertukar pandang dan terus menganggukkan kepala. Seperti yang diharapkan dari Denzel, dia tidak perlu menggunakan kekuatan untuk mengakhiri siapapun. Bahkan, dia bisa saja membunuh Harvey dengan kata-katanya saja. Brian berkata, "Kakak Denzel, aku menghargai saranmu, tetapi jika bocah itu begitu lihai sehingga dia mengalahkan Rahel?" Denzel berkata dengan acuh tak acuh, "Rahel Hardy adalah murid nomor 1 dari cabang Longmen. Bahkan orang seperti aku agak takut, bagaimana bisa seorang penjaga keamanan mengalahkannya? Bahkan jika dia benar-benar mengalahkannya, dia orang luar. Jika dia dengan gegabah campur tangan dalam konflik internal Longmen, dia pasti mencari kematian." Ya, kakak Denzel, kamu benar-benar bijak." Brian langsung mengerti bahwa ini strategi yang luar biasa. Tidak peduli seberapa baik Harvey, nasibnya sudah disegel. Denzel tersenyum tipis. Saat dia hendak meminta semua orang untuk pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Apakah kamu yakin berlian itu ada pada bocah itu?" "Ya, aku memasukkannya ke dalam sakunya," kata Tamara. Brian menjadi murung. "Aku memperhatikan gerakannya sepanjang waktu. Dia tidak punya kesempatan untuk membuangnya, tapi berlian itu tidak bisa diketemukan. Kalau tidak, kita akan membunuhnya tadi malam." Denzel berpikir lagi, "Kau bahkan tidak bisa menemukannya melalui CCTV? Tempat itu ada di blind spot CCTV. Jadi, Denzel menyipitkan matanya. Jika itu benar, maka bocah ini agak menarik. Pergi dan tangani dia sesegera mungkin.
Pangeran Jin pergi ke Wolsing untuk membantu wakil pemimpin Walker menjadi ketua cabang Longmen. Ketika dia berhasil, dia akan mengemukakan rencananya menikahi Miss Walker kepada Cheo Walker. Kamu tidak boleh membuat masalah, jika tidak, kita semua akan menderita. Brian dan Tamara menatap Denzel dengan hormat. Jika mereka menyelesaikannya dengan baik kali ini, mereka mungkin akan membuat Pangeran Jin terkesan. Kesempatan seperti ini tentu sangat langka. Dengan sanak bersemangat, mereka segera pergi untuk membuat rencana dan pengaturan. Bab 1709 di Villa nomor 1, di Fragrant Hill, Cynthia mengenakan sepasang hot pants, duduk di bar di ruang tamu pagi ini. Dia punya tujuan yang jelas. Ada sesuatu yang perlu dia tanyakan dengan cara apapun. Harvey menyalakan kompor. Cynthia, haruskah aku memasak mie untukmu?